Bukan maksud Rara gak ngejadiin Rifki prioritas saat ini. Tapi Rara harus ngomong ini sekarang sama Pak Davin. Dari kemarin, Rara selalu kepikiran sama omongan Opa Davin. Dan itu bikin Rara sadar. Ternyata udah banyak banget ya pengorbanan yang kita laluin dalam hubungan kita. Harusnya sih kita nggak boleh nyerah sama masalah ini, Opa Davin. Harusnya kita masih bisa sama-sama berjuang buat hubungan kita. Tapi Ra, mau seberapa banyak kita berkorban, mau seberapa banyak masalah dan halang rintangan yang udah kita lewatin bersama, kalau emang kita udah nggak sejalan, itu nggak ada artinya. Karena menurut aku itu percuma. Kalau dilanjutin malah yang ada kita saling menyakiti. Jadi buat apa coba hubungan dijalanin hanya untuk saling menyakiti? Aku gak pernah maksain perasaan kamu, Ra. Gak akan pernah lagi aku paksain perasaan kamu. Itu hak kamu. Makanya, aku kasih kamu waktu, aku kasih kamu kebebasan untuk mikirin gimana baiknya hubungan kita. Dan Ra, apapun keputusan kamu, aku akan terima. Guys, kok gue khawatir ya? Mereka belum ada kabar juga lagi. Apa jangan-jangan Rifki belum ditemuin kali ya? Semoga Rifki cepat ketemu deh. Sumpah CBL, cemas banget loh. Aduh guys, semoga aja tidak terjadi apa-apa deh sama Bapak Negara IPS kita ya. Wah, Amin. amin. Bentar ya. Nah, ini gue coba telepon Riva juga nggak diangkat lagi. Aduh, gimana dong Niki ya? Duh, yang lain juga nggak ngabarin lagi. Coba gue nggak bawa apa. Lo udah liat grup belum? Udah. Aduh, akhirnya. Alhamdulillah, Rifki ketemu juga. Ketemu. Jadi di mana Rifki? Ini Kak. Bon, kasih lihat, Bon. Coba deh. Kayak kakak tahu deh tempat ini. Oh iya, gue tahu ini. Yaudah, gue nyusulin ke sana. Bilang sama Riva, sama Rifki, tungguin gue di sana, ya. Gue cabut ya. Hati-hati ya, Kak. Iya, hati-hati Kak. Bye. Hati-hati Kak Riko. Guys, kabarin.
Tadinya gue pengen ngobrol sama Rara. Tapi nggak enak gue bikin situasi panas di antara geng kabel. Cabut aja deh. Tumben gak negur gue. Tapi syukurlah Opa Davin gak emosi lagi lihat Kariko. Semoga Opa Davin udah gak cemburu buta lagi sama Kariko. Ih, mata kamu ini kenapa sih sampai meleng kayak tadi? Untung aja aku pegang, kalau nggak kamu jatuh. Nih yuk. Enggak meleng. Karena gue tuh salah satu fans kalian. Iya, soalnya kalian tuh lucu banget, mesra banget, terus opa-opa Korea banget gitu kan. Terus helmnya ungu, matching banget gitu loh. Maaf keselak bulir. Okta, kamu tuh gemes banget sih. Lucu banget kalau lagi cemburu kayak tadi. Jadi kalau cemburu tuh bilang aja, jangan malu-malu. Jangan marah-marah, ntar kamu keriput nih, di sini keripu, di sini keripu, terus kamu cepet tua, terus jelek. Ih, Selama tuanya sama kamu, aku pasti mau kok. Okta, kamu lucu banget sih. Kamu kok bisa tiba-tiba ngomong kayak gitu? Coba lihat aku, lihat. Lihat. Kenapa tiba-tiba kamu ngomong kayak gitu, ha? Hei, belajar gombal di mana? Kenapa bisa-bisanya sih gue ngomong kayak gitu ke Tasya? Mana mau nabrak lagi gue? Minum dulu, Ki. Makasih loh. Tarzan Awo. Cewek aku kenapa? Hah? Liatin gue serem banget. Tuh, nggak kedip lagi. Ya. Rifki, lagi di situasi kayak gini lo masih bisa-bisanya bercanda ya? Lo tuh sadar gak sih hampir celaka tadi ya? Aduh, mamai. Maaf. Segampang itu lo sebut maaf. Aduh ya, Rifki, gue gak ngerti lagi ya. Gue tuh kesel banget tau gak sih sama lo. Nih ya, setahu gue, seinget gue, Rifki adalah Pratama, sahabat gue gak cemen kayak gini. Kok bilang gue cemen sih? Loh, Emang kayak gitu. gue gak cemen. Kita semua di sini tahu lo ditinggal sama Michelle pergi jauh, ngerti. Tapi bisa kan lo nggak usah berbuat kayak gitu? Bisa kan nggak usah senekat itu, Ki? Ya ampun, Ki. Kita semua di sini sayang sama lo, banyak yang peduli sama lo. Lo masih punya gue, masih punya Farel, ada Nadif, ada Davin, ada geng kabel yang pasti bakal selalu ada buat lo. Ki, lo stop ya punya pemikiran sempit kayak tadi. Kita semua tuh khawatir sama lo. Gue, Nadif, Brian, Riva, orang-orang di bawah tadi. Sorry kalau gue terkesan agak ikut campur. Tapi teman-teman lu bener, Ki. Lu sama Michelle itu hanya terpisah jarak dan waktu. Tapi gue yakin hati kalian pasti akan selalu dekat. Nih denger ya, nih gue jelasin. Kalian lah yang overthinking sama gue. Gue itu tadi di atas itu cuma mau duduk-duduk santai. Dengar ya, duduk-duduk santai. Gue sambil nginget kenangan-kenangan gue sama Ayang Kerupuk Kulit. Sambil gue mandangin ke atas, ke langit, ke bintang. Yang selalu gue lihat bareng Ayang Kerupuk Kulit. Paham? Cuman karena tadi gue lagi bengong mikirin Ayang Kerupuk Kulit, ada yang ngagetin gue. Gue jadi kaget, terus mau jatuh kayak tadi. Kenapa ya? Nggak sekalian aja lu duduk-duduk nih di puncak Monas.
ya. Sekalian aja lu duduk di situ tuh paling ujung. Ya udah, gue cabut dulu ya. Jangan cabut dulu dong. Mending lu ikut kita aja ke food truck, ya kan? Nanti di food truck gue bikinin sesuatu deh. Adalah, ya anggap aja sebagai tanda terima kasih gue sama lu karena lu udah nolongin gue. Beda sama teman-teman gue ini, walaupun nolongin nih, tapi gara-gara dia juga. Kalau lu duduknya di bawah, gua kagetnya juga kangen jatuh. Tapi kayaknya dia salah. Ale ini kan datang ke sini niatnya buat bantu. Udah, ini jalan-jalan kok kayak gini. Kok kayak gini nggak kelar-kelar. Ayo. Jatuh terus dia kenapa-napa bagaimana? Berantem kita di sini. Yang penting jatuh. Berantem kita di sini. Ayo. Tarzan Awung. Tarzan Awung. Pegel-pegel loh. Tarzan Awung. Tarzan Awung. Itu kode buat manggil Tarzan lo. Kalau